warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rati Harmanti dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi kelompok kami yang berjudul astronomi. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum Islam datang telah banyak tradisi keilmuan dan peradaban yang perkembangannya mengalami kebuntuan. Nah, sejalan dengan etos keilmuan Islam yang terbuka dan kosmopolitan, maka para sarjana muslim menerima hasanah berbagai peradaban pra-Islam tersebut dan mengembangkannya dengan cara paradigma yang baru, yaitu sesuai dengan pandangan tauhid. Lalu, apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh para sarjana muslim tersebut? Salah satunya yaitu adalah dengan menerjemahkan karya-karya astronomi dari Persia, Yunani, India, Babilonia, dan Haran. Nah, karya-karya yang diterjemahkan yaitu misalnya Di-Syahi dari Persia, karya Almages dari Yunani, dan karya Siddhantana dari India. Ketiga karya tersebut berperan penting dalam perkembangan astronomi Islam. Nah, selain tahap penerjemahan, ada juga nih namanya tahap pemberian komentar. Dan dengan tahap pemberian komentar ini, perkembangan astronomi Islam itu semakin pesat. Salah satu tokoh pemberian komentar yaitu Al-Fariji. Beliau mengomentari karya Almages dari Yunani. Perkembangan astronomi Islam kemudian semakin berkembang dengan adanya tokoh ilmuwan muslim yang bernama Al-Fargani. Al-Fargani itu berasal dari Transoksania, Uzbekistan, Asia Tengah. Di barat, ia dikenal sebagai Al-Farabunus, suatu indikasi yang menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap Eropa itu sangat besar. Melalui penerjemahan karya-karyanya ke berbagai bahasa Eropa, terutama bahasa Latin. Nah, Al-Fargani juga aktif nih memulai observasi astronominya saat masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Nah, dia juga membangun observatorium astronomi di Baghdad pada tahun 829 Masehi. Dari observasi-observasi yang ia lakukan, ia berhasil menentukan jarak dan ukuran planet atau benda langit seperti bulan, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Bahkan menurut Nas pada tahun 1968 menyatakan bahwa dalam penentuan jarak dan ukuran planet tak ada yang lebih dikenal dengan percobaan Al-Fargani. Hasil observasi dan perhitungan jarak dan ukuran planet serta metodologi yang digunakan Al-Fargani itu kemudian dituangkan dalam sebuah karya yang sangat terkenal yaitu Elemen Astronomi. Nah, karya itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diterima secara universal oleh bangsa Barat pada zaman Kopernikus. Pendapat lain menyebutkan bahwa karya Al-Fargani tersebut menjadi teks otoritas di Eropa Asia Barat selama hampir 700 tahun. Wah, mengejutkan sekali bukan bahwa seorang ilmuwan muslim sebegitu berpengaruhnya di dunia barat. Selain ilmuwan muslim Al-Fargani, ada juga nih ilmuwan muslim yang bernama Al-Battani, astronom penentu 24 jam per hari. Dari catatan historis, diketahui dengan jelas bahwa patokan satu hari 24 jam itu merupakan penetapan manusia yang disepakati. Dan yang pertama yang menetapkan patokan itu adalah astronom muslim terbesar yaitu Al-Battani. Beliau mengubah sistem perhitungan sebelumnya dari 60 jam per hari ke 12 jam per hari. Lalu jika ditambah waktu malam, maka akan berjumlah 24 jam. Introduksi Al-Battani tersebut kemudian diambil alih oleh para astronom-astronom Eropa. Dan karena Eropa menguasai sains astronomi modern, maka patokan 24 jam sehari itu menjadi populer dalam kehidupan sehari-hari seperti sekarang ini. Sumbangan-sumbangan ilmiah Al-Battani juga cukup banyak. Salah satunya adalah mengenalkan terminologi-terminologi astronomi yang digali dari bahasa Arab, seperti azimut, zenit, dan nadir. Selain dua tokoh ilmuwan yang karya-karyanya sangat mendunia tadi, ada juga nih namanya Nasir al-Din al-Tusi. Beliau muncul ketika runtuhnya Daulah Abbasiyah, kejatuhan Baghdad di tangan bangsa Tartar. Pada masa itu, hancurnya tatanan sosial budaya dan peradaban umat Islam yang telah dibangun susah payah selama 5 abad. Lalu kemudian Nasir al-Din al-Tusi menyelamatkan sisa-sisa hasanah keilmuan peradaban Islam dengan mencoba segala usaha yang mungkin ia lakukan,
Salah satunya yaitu dengan menawarkan jasanya sebagai ahli astrologi dan astronomi. Dengan cara tersebut, dia memperoleh kepercayaan dari penguasa Mongol itu, dan ia berhasil menolong dan menyelamatkan banyak perpustakaan dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Dengan kepercayaan tersebut, kemudian Nasir al-Din al-Tusi mendirikan lembaga observatorium di Maragha. Observatorium tersebut dianggap sebagai observatorium terbesar dan terkenal. Banyak juga nih sarjana yang lahir dari observatorium tersebut, yaitu Qutb al-Din al-Shirazi dan Ibnu Shatir. Selain membangun observatorium di Maragha, Nasir al-Din al-Tusi juga membangun observatorium di daerah utara Persia, yang menurut Nas, bersama dengan Observatorium Istanbul, merupakan jembatan yang menghubungkan tradisi astronomi Islam ke dunia barat. Dengan alasan itulah, Nasir al-Din al-Tusi kerap dijuluki sebagai tokoh utama yang menghidupkan kembali ilmu-ilmu rasional. Karya-karya Nasir al-Din al-Tusi dalam bidang astronomi, teolog, dan etika masih dipelajari hingga kini. Sarjana Muslim yang dijuluki sebagai Ibnu Sina kedua itu menulis karya-karyanya dengan bahasa Arab dan bahasa Persia. Baru-baru ini, sejarawan mengatakan bahwa model planet yang dikembangkan oleh al-Tusi sama dengan model planet Kopernikus, seorang astronom Eropa yang kemudian dianggap sebagai penemu teori gerak planet yang benar. Menurut Nas, teori al-Tusi ini sama dengan teori bulan yang dikemukakan oleh Kopernikus 2 abad sesudahnya. Dan ternyata, Kopernikus bagaimanapun mengenal perkembangan akhir astronomi Islam tersebut, mungkin melalui terjemahan Bizantium. Oleh karena itu, sebagian sejarawan menyebutkan bahwa Kopernikus dapat dianggap sebagai murid dari tradisi Maragha, di mana tradisi yang dibangun oleh Nasir al-Din al-Tusi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan astronomi dan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berperan dalam perkembangan astronomi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya karena saya masih dalam tahap belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mursalin wa mawala amma ba'du. Baik, nama saya Ahmad Kohar. Di sini saya akan sedikit membacakan tentang materi yang ke-8, yaitu astronomi. Jadi sejak dulu hampir semua sarjana muslim itu dari berbagai jenis kalangan udah mempelajari tentang ilmu keastronomian. Pengaruh mereka itu sangat besar. Contohnya ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Nasir ad-Din at-Tusi, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rus yang banyak menulis karya-karya astronomi yang pengaruhnya itu ngaruh sama perkembangan ilmu keastronomian. Beberapa tokoh yang menyumbang sumbangan orisinil yang signifikan bagi keemasan dan kemajuan riset ilmiah astronomi yaitu seperti Al-Khawarizmi, Umar Khayyam, dan Abdul Wahab. Selanjutnya di sini ada beberapa ilmuwan muslim ya yang kejagoannya itu, kemahirannya atau kepakarannya bisa diakui oleh ilmuwan lain, seperti yang disebutkan oleh Thomas Welty dalam Human Expression, A History of the World 1985. Di situ Welty menyebutkan bahwa kalender Jalali ciptaan Khayyam lebih cepat daripada kalender Gregoria yang dipakai umumnya sampai sekarang di dunia internasional. Jadi artinya di sini memang tak sedikit ilmuwan muslim yang berpengaruh untuk
membahas tentang kejadian-kejadian yang ada di dunia, khususnya di materi astronomi ini. Itu menurut Said Hussein An-Nasr tahun 1968. Ada juga ilmuwan muslim atau fisikawan yang memberikan pengaruh besar kepada dunia Kristen di Eropa hingga masa kipur. Sebut saja Ibnu Al-Haisam dalam karya ilmiahnya tentang ikhtisar astronomi melukiskan gerak planet-planet dalam suatu model non-Ptolemus. Astronom Muslim awal. Sebelum Islam datang, telah terdapat berbagai tradisi keilmuan dan peradaban yang perkembangannya tengah mengalami kebuntuan atau deadlock dan sekarat. Sejalan dengan etos keilmuan Islam yang terbuka dan kosmopolitan serta kemampuan khas epistemologi Islam yang memiliki daya sintesis kreatif, para sarjana muslim menerima hasanah berbagai peradaban pra-Islam seraya secara kreatif mengembangkannya sendiri dengan cara pandang dan paradigma yang baru dan sesuai dengan pandangan dunia tauhid. Jadi seiring berkembangnya waktu, para sarjanawan muslim ya, ilmuwan muslim itu karena kritis banget gitu, karena mencari ilmunya itu haus, maka nerima tantangan hasanah ini buat dibahas secara mendetail tentang astronom. Di beberapa tokoh muslim ya, beberapa sarjana muslim yang digolongkan sebagai astronom muslim yang patut dipelajari secara khusus seperti Al-Farghani, Al-Batani, Nasir ad-Din at-Tusi, dan Ibnu Asy-Syatiri. Teman-teman boleh cek biodata mereka dan pelajari materi-materinya, karena menurut buku di sini atau tulisan di sini mereka pelajarannya baik untuk dipelajari. Baik, sekian dari materi yang saya bacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wahdin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Alfia Al-Farizi dari Hukum Tata Negara semester 2 kelas A dengan NIM 1911227. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8 yaitu astronomi, yang di dalamnya terdapat sejarah-sejarah Islam, sains astronomi dan karya-karyanya, begitu pula penjelasan-penjelasan terkait tentang astronomi. Baik, langsung saja. Sebelum saya memulai presentasi, alangkah baiknya saya menjelaskan sedikit tentang astronomi ini. Sebelum Islam datang telah terdapat berbagai tradisi keilmuan dan peradaban yang berkembang tengah mengalami kebutuhan deadlock dan sekarat. Sejarah dengan etos keilmuan Islamnya yang terbuka dan kosmopolitan serta emampuh khas epistemologisnya Islam yang memiliki daya sintetis yang tinggi. Kreatif para sejarah muslim ini menerima khas berbagai peradaban pra-Islam seraya secara kreatif mengembangkan sendiri dengan cara pandang, sudut pandang, dengan cara pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh sejarah Islam astronomi ini. Langsung saja, langkah pertama yang dilakukan oleh sejarah-sejarah muslim dalam Islam sains astronomi ini adalah dengan menerjemahkan karya-karya astronomi dari tradisi Plotus Yunani. Pada abad ke-8 Masehi sampai ke-2 Hijriah di Baghdad, mendasarkan karya astronomi mereka atas tabel astronomi Persia dan India, yaitu Jiz'i Syahi, Saidan Ta India, Almes tabel astronomi Persia India. Ketiga karya tersebut berperan penting dalam pembentukan awal astronomi ini. Kenapa? Karena
Pada pertengahan akhir abad ke-9, perkembangan astronomi terus maju dengan pesat setelah tahap penerjemahan muncul tahap-tahapan berikutnya, seperti pemberian komentar. Salah satu tokoh memberikan komentar dalam Al-Nahirizi, yaitu beliau membuat komentar tentang Al-Maghrez dan menulis naskah terlengkap yang pernah ditulis dalam bahasa Arab mengenai astrolabe bola. Terus perkembangan astronomi Islam makin berkembang dengan munculnya Al-Farghani. Sang astronomi berasal dari Transosania, sebuah toko di Uzbekistan, Asia Tengah. Beliau itu datang dari barat. Ia dikenal dengan nama Al-Faraganus, suatu indikasi yang menunjukkan pengaruh terhadap Eropa melalui penerjemah karya-karyanya ke dalam berbagai bahasa Eropa, terutama bahasa Latin. Seperti bahasa Latin itu, Al-Farghani ini aktif melalui observasi astronominya ketika beliau Khalifah Al-Ma'mun membangun sebuah observatorium astronomi di Baghdad pada 829 Masehi. Nah, melalui observasi yang termasuk, jadi melalui observasi dilakukan, dia berhasil menentukan jarak dan ukuran planet atau benda langit, bulan, Merkurius, Venus, matahari, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Bahkan menurut Nasar 1968 menyatakan bahwa dalam menentukan jarak dan ukuran planet, tak ada yang lebih dikenal daripada percobaan Al-Farghani. Selain Al-Farghani ada juga Al-Bantani, astronomi penentu 24 jam per hari. Beliau adalah seorang, dilihat dari catatan historinya, diketahui dengan jelas bahwa patokan satu hari terdiri dari 24 jam merupakan penetapan manusia yang disepakati, dan orang yang paling menetapkan patokan itu yang paling pertama astronomi muslim terbesar, yaitu Al-Bantani. Dia menggunakan sistem perhitungan sebelumnya yang membagi satu hari ke dalam 60 bagian jam menjadi 12 bagian, yaitu 12 jam. Dan setelah ditambah 12 jam waktu malam sehingga berjumlah 24 jam, introduksi Al-Bantani itu kemudian diambil oleh astronomi Eropa, dan karena Eropa menguasai perkembangan sains astronominya modern sejak abad ke-17, patokan satu hari yaitu 24 jam tersebut menjadi populer dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dikenal sekarang. Nah, lanjut ke Al-Bantani menentukan secara teliti garis lengkung atau kemiringan ekliptika dalam kurung orbit di mana matahari terlihat bergerak. Panjang tahun tropis, lamanya satu musim, dan titik ketetapan orbit matahari serta orbit utama planet tersebut, lamanya satu musim dan titik ketetapan orbitnya matahari serta orbit utama planet tersebut. Keempat, dia juga menentukan metode baru untuk menetapkan saat terlihatnya bulan baru, dan juga membuat telaah terperinci mengenai gerhana bulan dan matahari yang masih digunakan sampai pada abad ke-18. Jadi dengan situs runtuhnya Daulah Abbasiyah ini, kejatuhan Baghdad di tangan bangsa Tartar, hancurnya tatanan sosial budaya yang berada pada peradaban Islam yang telah 5 abad dibangun secara susah payah,
tampillah seorang muslim, Nasir al-Din al-Tusi, untuk menyelamatkan sisa-sisa khazanah intelektual peradaban Islam ini. Beliau mencoba segala usaha, segala teknik, segala cara yang menawarkan jasa sebagai ahli astrologi dan astronomi kepada penguasa Mongol itu. Jadi jadi terdapatlah negosiasi. Beliau masuk dan beliau berhasil menolong dan menyelamatkan banyak perpustakaan dan lembaga pendidikan Islam melalui Observatorium Maragha. Itu dianggap sebagai observatorium terbesar. Mengapa? Karena terkenal lantaran mutu instrumennya dan keahlian orang-orangnya yang di dalamnya itu yang bekerja. Banyak juga sarjana-sarjana tokoh muslim yang lahir dari observatorium tersebut. Misalnya yang pertama Quthab al-Din al-Shirazi. Lanjut, di daerah utara Persia juga dibangun observatorium. Nah, dibangun juga observatorium yang menurut Nasr 1986 bersama dengan observatorium tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan tradisi astronomi Islam ke dunia barat. Dengan alasan dan dengan catatan bahwasannya itulah Nasir al-Din kerap dijuluki sebagai tokoh utama yang menghidupkan kembali ilmu-ilmu rasional, bukan saja karena serangan fisik, tetapi juga menggunakan serangan pemikiran dari dalam tubuh Islam sendiri. Beliau berpikir walaupun fisik beliau diserang, walaupun dunianya diruntuhkan pada abad kelima ini yang sudah dibangun susah payah, tapi beliau mendapatkan pemikiran yang diserang dan beliau tidak kalah berpikir pada bangsa-bangsa yang menyerangnya. Beliau juga menciptakan karya-karya ilmiahnya dalam bahasa Arab dan Persia. Dia menulis komentar atau ulasan mengenai siklus-siklus teks matematika Yunani. Dari Euclid hingga Ptolemus dalam astronomi, dia mengembangkan telaah astronomi. Hingga Ptolemus dalam astronomi, dia mengembangkan telah yang astronomi muslim terdahulu. Nah, jadi dia itu mengembangkan astronomi yang sudah dibuatkan terdahulu, dia kembangkan kembali dan mengkritik, mengkoreksi sistem-sistem Ptolemus. Menarik untuk dicatat bahwa baru-baru ini sejarawan telah menemukan sebuah kemiripan yang dibuat antara model planet Al-Tusi dengan model dikembangkan Copernicus, seorang astronomi Eropa yang kemudian beliau dianggap sebagai penemu teori gerak planet yang benar. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang sulit atau tidak bisa dipahami, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi